Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Budi Kurniawan dengan NIM 2450501011111130 dari kelas C2. Di sini saya akan menjelaskan tugas susped untuk UTS. Untuk tugas yang pertama, saya mengambil tema PMK dalam 5 tahun terakhir. Pada akhir bulan April dan awal Mei 2022, wabah PMK dilaporkan di Jawa Timur sebanyak 1.247 ternak di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto. Terserah penyakit ini. Kejadian serupa dilaporkan di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh dengan 1.881 sapi terinfeksi. Dalam notifikasinya ke WOAH, Indonesia menyatakan kasus di Jawa Timur dimulai pada 12 April 2022, sedangkan kasus di Aceh dimulai pada 22 April 2022. Pada 9 Mei 2022, Menteri Pertanian menetapkan Kabupaten Aceh Tamiang dan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Timur sebagai daerah wabah PMK. Penyakit ini kemudian menyebar ke berbagai daerah di Indonesia pada 4 Juli. Kementerian Pertanian menetapkan 20 provinsi sebagai daerah wabah PMK, yaitu Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau. Per bulan Desember 2022, PMK telah tercatat di 27 provinsi di Indonesia. Kemudian untuk penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, virus tipe A dari famili Picornaviridae genus Aptovirus. Yang kedua, masa inkubasi 2-14 hari atau masa sejak hewan tertular penyakit sampai timbul gejala penyakit. Kemudian yang ketiga, kontak langsung antara hewan yang tertular dengan hewan yang melalui droplet, leleran, hidung, serpian, kulit. Kemudian yang keempat, sisa makanan atau sampah yang terkontaminasi produk hewan seperti daging dan tulang dari hewan yang tertular. Kemudian untuk yang kelima, kontak tidak langsung melalui vektor hidup, yakni terbawa faktor hidup, yakni terbawa oleh manusia. Manusia bisa membawa virus ini melalui sepatu, tangan, tenggorokan atau pakaian yang terkontaminasi. Kemudian untuk yang ketujuh, tersebar melalui udara, angin, daerah beriklim khusus atau mencapai 60 km di darat dan 300 km di laut. Kemudian untuk beberapa solusi yang saya jawab untuk menjawab pertanyaan ini menggunakan teori sosiologi, yaitu yang pertama, solusi menggunakan teori konflik. Yang satu, peningkatan dukungan dan sumber daya, mengidentifikasi ketidakadilan dalam alokasi sumber daya untuk pengendalian PMK dan memastikan bahwa peternak kecil mendapat dukungan yang setara, baik dalam bentuk bantuan keuangan maupun akses vaksin dan pengobatan. Kemudian untuk yang kedua, advokasi dan kebijakan, mendorong kebijakan yang lebih adil yang memperhatikan kepentingan peternak kecil dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan informasi penanganan PMK. Kemudian untuk solusi yang kedua, solusi menggunakan teori konstruksionisme sosial. Yang pertama, edukasi dan kampanye kesadaran. Melakukan kampanye pendidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang PMK di kalangan peternak dan masyarakat umum. Ini termasuk penyuluhan tentang pencegahan pengendalian penyakit dan pentingnya vaksinasi. Yang kedua, pemberdayaan komunitas. Melihat peternak dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman mereka. Kemudian untuk solusi yang ketiga, solusi menggunakan teori fungsionalisme. Yang pertama, koordinasi antar institusi. Memperbaiki koordinasi antara lembaga pemerintah, lembaga kesehatan hewan, dan asosiasi peternak untuk memastikan respon yang lebih efektif terhadap PMK.
Kemudian yang kedua, sistem peringatan dini. Mengembangkan sistem peringatan dini dan protokol yang memungkinkan deteksi dan penanganan penyakit yang lebih cepat serta meminimalkan gangguan pada sistem peternakan. Kemudian untuk tugas yang kedua, di sini pemerintah sebagai accommodation, maksudnya melalui dinas pertanian atau kesehatan hewan menguasai wabah, menyebarkan vaksin, dan mengedukasi peternak. Kemudian lembaga penelitian sebagai assimilation, mengembangkan dan menginteraksikan solusi ilmiah seperti vaksinasi dan metode pencegahan baru. Kemudian untuk masyarakat sebagai cooperation, maksudnya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan hewan. Kemudian peternak juga sebagai cooperation, maksudnya adalah berperan aktif dalam melaporkan gejala penyakit dan menerapkan praktek biosecurity. Kemudian untuk tugas yang ketiga, untuk soal pertama, berdasarkan kasus yang Anda pilih, analisis tipe manakah pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus tersebut. Berdasarkan kasus yang saya pilih, pihak-pihak berinteraksi dengan cara Gesellschaft karena fokus pada kepentingan rasional dan formal. Di sini pemerintah, dinas peternakan, dan perusahaan farmasi terlihat dalam penanganan dan pengendalian penyakit PMK. Mereka mengeluarkan regulasi, pedoman, dan tindakan yang berbasis pada data ilmiah dan kepentingan publik secara luas pada pembahasan yang saya pilih. Kemudian untuk soal yang kedua, bagaimana kestabilan kelompok sosial pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus tersebut? Berikan penjelasan tentang kestabilan kelompok tersebut. Sudah mulai stabil karena di sini pemerintah sudah mulai mendatangi para peternak untuk melakukan penyuluhan tentang bagaimana penanganan penyakit PMK pada sapi dan melakukan vaksinasi pada sapi yang terkena wabah PMK. Setidaknya dengan hal yang dilakukan pemerintah tersebut dapat mencegah dan mengurangi wabah PMK pada sapi yang dirasakan oleh peternak. Kemudian untuk soal yang ketiga, apa manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam menemukan solusi masalah dari kasus yang Anda pilih? Manfaat mengetahui tipe kelompok dan kestabilan kelompok adalah yang pertama, membantu dalam merancang strategi untuk mengatasi konflik dan memperoleh dukungan dari semua pihak. Kemudian koordinasi menjadi lebih baik dan yang dapat berkomunikasi dengan mudah dan efektif dalam menggali masalah dan solusi. Kemudian untuk tugas pekanan 4, untuk soal yang pertama, temukan sebanyak mungkin unsur-unsur kultural universal pada dunia peternakan pada kasus Anda. Untuk unsur-unsur kultural universal pada kasus yang saya pilih, ada yang pertama ada mata pencarian dan sistem ekonomi, yang kedua ada sistem kemasyarakatan, dan yang ketiga ada sistem pengetahuan. Kemudian untuk soal yang nomor 2, jelaskan apa yang terjadi dalam unsur-unsur kultural universal tersebut di kasus Anda sehingga terjadi kasus tersebut. Untuk kasus yang terjadi pada kasus yang saya pilih, yang pertama mata pencarian dan sistem ekonomi. Banyak komunitas bergantung pada peternakan sebagai sumber utama mata pencaharian. Ketika PMK menyerang, peternak kehilangan hewan ternak mereka yang langsung berdampak pada pendapatan dan keberlangsungan hidup keluarga. Kemudian untuk yang kedua, sistem kemasyarakatan. Dalam banyak komunitas, pemilik ternak besar sering memiliki status sosial yang lebih tinggi. Jika mereka tidak berkolaborasi dalam pencegahan PMK, penyakit dapat menyebar lebih cepat, mempengaruhi semua lapisan masyarakat. Kemudian untuk sistem pengetahuan, kurangnya pengetahuan tentang gejala PMK dan cara pencegahannya dapat menghambat respon cepat terhadap wabah. Peternak yang tidak teredukasi mungkin tidak segera melaporkan gejala atau menerapkan langkah pencegahan. Kemudian untuk soal yang nomor 3, apakah solusi yang Anda rekomendasikan
untuk menyelesaikan atau memperbaiki kasus Anda melalui unsur-unsur kultural universal tersebut. Untuk solusi yang saya lakukan, yang pertama, untuk mata pencarian dan sistem ekonomi, mendorong peternak untuk mengembangkan sumber pendapatan alternatif seperti pertanian atau usaha kecil agar tidak terlalu bergantung pada dunia peternakan. Kemudian untuk sistem kemasyarakatan, membangun jejaring kerjasama antara peternak untuk saling berbagi informasi dan praktik terbaik dalam menangani kesehatan hewan. Kemudian untuk sistem pengetahuan, mengadakan pelatihan berkala untuk peternak tentang cara menangani gejala PMK, praktik manajemen kesehatan yang baik, dan cara pencegahannya. Kemudian untuk tugas pekanan 5, soal yang pertama, jelaskan posisi strata sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus Anda dalam industri peternakan. Jelaskan alasan mengapa Anda menempatkan pihak-pihak dalam posisi tersebut. Untuk kasus saya, posisi dalam strata sosial yaitu rendah atau tertutup. Alasannya, dalam industri peternakan sapi, peternak kecil sering berada di posisi yang kurang menguntungkan secara sosial maupun ekonomi. Mereka mungkin memiliki keterbatasan sumber daya teknologi dan akses ke pasar. Dalam konteks closed social stratification, seperti di daerah pedesaan tradisional, posisi mereka relatif sulit untuk berubah karena mereka tergantung pada sumber daya lokal, memiliki pendidikan terbatas, dan keterlibatan ekonomi yang rendah. Dalam sistem ini, mobilitas sosial sangat terhambat dan mereka cenderung berada pada tingkat sosial yang tetap. Kemudian untuk soal yang nomor 2, adakah social mobility yang bisa Anda temukan dalam kasus peternakan Anda? Untuk kasus peternakan saya, social mobility-nya yaitu mobilitas vertikal turun terjadi karena ketika peternak atau pekerja menghadapi krisis ekonomi atau kesehatan hewan yang tidak dapat diatasi seperti kerugian besar akibat wabah PMK, hal ini dapat menyebabkan penurunan antar status sosial mereka karena hilangnya sumber pendapatan utama atau aset penting. Contohnya, dalam kasus yang saya ambil adalah peternak besar yang bangkrut akibat wabah PMK dan kehilangan pekerjaan di sektor peternakan akibat wabah PMK tersebut. Kemudian untuk soal yang nomor 3, bagaimana status enroll masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus Anda dalam dunia industri peternakan? Untuk status yang diberikan sebagai peternak kecil di kalangan pedesaan atau masyarakat lokal, mereka seringkali mewarisi lahan dalam usaha ternak dari keluarga dalam kasus yang saya pilih. Kemudian untuk role atau perannya, peternak kecil bertanggung jawab untuk merawat hewan, menjaga kesejahteraan ternak, dan berurusan dengan operasional harian peternakan. Dalam konteks PMK, peran mereka juga mencakup kewaspadaan terhadap penyakit, melaporkan gejala-gejala yang muncul, serta memenuhi aturan karantina atau vaksinasi yang diterapkan pemerintah. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.